Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Kembali lagi bersama saya, Bu Ica, di mata pelajaran Akidah Akhlak. Di pertemuan siang hari ini, Bu akan menjelaskan materi tentang sifat dan tugas malaikat. Anak-anak sudah buka LKS-nya halaman 83 ya. Nanti kita belajar bersama-sama. Sebelumnya, Ibu mau tanya, siapa yang tahu di sini pengertian iman kepada malaikat itu apa? Ada yang tahu? Coba disebutkan, Mas Aksin. Iman kepada malaikat itu apa? Ada yang tahu? Coba disebutkan, Mas Asin. Iya, Bu. Iman kepada malaikat itu apa? Iman kan artinya percaya, meyakini. Jadi iman kepada malaikat yakni percaya dan meyakini adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul sekali. Terus coba ya, di sini Ibu akan menampilkan LKS-nya sebentar. Di buku sudah dijelaskan bahwa pengertian malaikat itu menurut bahasa yaitu malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad atau malak yang berarti kekuatan. Nah, dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat itu disebut dengan ar-rasul yang berarti para utusan Allah. Nah, malaikat diciptakan oleh Allah itu terbuat dari apa, anak-anak? Cahaya atau nur? Nah, berdasarkan hadis Nabi Muhammad itu, malaikat telah diciptakan dari cahaya. Nah, benar juga yang dikatakan oleh Mas Ahsin tadi, iman kepada malaikat itu apa? Iman kepada malaikat adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak bisa melihat mereka dan bahkan mereka adalah dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya, mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berdosa dan tidak seorang pun bisa mengetahui jumlah pasti malaikat itu ada berapa. Yang wajib kita tahu itu ada 10 malaikat. Nah, ada juga tugas-tugas yang diemban oleh 10 malaikat itu. Yang pertama yaitu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkan kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, ada malaikat Mikael yang bertugas membagi rizki kepada seluruh makhluk, menimbang hujan, angin, dan juga bintang-bintang. Lalu yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala. Itu yang digunakan untuk besok hari kiamat, menandakan hari kiamat. Terus yang selanjutnya yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel itu bertugas mencabut nyawa seseorang. Yang selanjutnya malaikat Munkar dan Nakir, itu malaikat yang sangat dekat dengan kita. Dia selalu ada di mana-mana dengan kita karena bertugas maaf. Malaikat Munkar Nakir itu bertugas memeriksa amal manusia, menanyakan dalam kubur. Yang ada di samping di mana-mana kita berada itu malaikat Raqib Atid yang bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia. Terus ada malaikat Malik. Malaikat Malik itu tugasnya menjaga pintu neraka, dan yang terakhir yaitu malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Nah, ada juga di sini sifat-sifat malaikat. Yang pertama yaitu selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 20 yang artinya mereka atau malaikat selalu bertasbih atau beribadah kepada Allah pada waktu malam dan siang hari tiada henti-hentinya. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lain sebagainya.
Yang ketiga yaitu selalu takut dan taat kepada Allah. Yang selanjutnya tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu juga ada di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Itu artinya begini: hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras, kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Terus yang selanjutnya mempunyai sifat malu. Nabi Muhammad bersabda, bagaimana aku tidak malu terhadap seorang laki-laki yang malaikat pun malu terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Terus sifat yang keenam dari malaikat ada bisa terganggu dengan bau tidak sedap anjing dan patung. Itu maksudnya dijelaskan juga di hadis riwayat Muslim, barang siapa makan bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung, janganlah mendekati masjid kami, karena malaikat merasa sakit atau terganggu dengan hal-hal yang membuat manusia pun merasa sakit. Terus yang selanjutnya yaitu malaikat tidak makan dan tidak minum. Itu juga dijelaskan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 27-28 yang artinya begini: lalu Ibrahim mendekatlah hidangan kepada mereka atau malaikat, lalu berkata, silahkan Anda makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim atau Ishak. Gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada mampu mengubah wujud. Malaikat itu mampu mengubah wujud. Itu juga dijelaskan di dalam Quran surat Maryam ayat 16-18 yang artinya, dan ceritakanlah atau kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia akan mengadakan tabir atau yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami Jibril kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Quran surat Maryam. Lalu ada juga sifat yang kesembilan, yaitu memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Itu juga dijelaskan dalam surat Hud ayat 82 yang artinya, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kami kaum Lut itu yang di atas ke bawah atau kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Nah, di sisi lain dari sifat dan tugas malaikat, kita di sini juga akan membahas sedikit tentang makhluk gaib selain malaikat, yaitu jin, iblis, dan setan. Kata jin berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksud adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak bisa dilihat dan ia diciptakan dari api. Nah, jin itu ada dua. Yang pertama yaitu jin kafir. Jin kafir yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah. Para ahli tafsir berpendapat bahwa jin kafir adalah jin yang tidak memurnikan keesaan Allah. Sehingga dalam kekafiran, jin itu hanya ada yang bermacam-macam, yaitu yang Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jin muslim, jin yang mengakui tentang keesaan Allah. Nah, jin Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu menakjubkan dan dapat memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Itu juga dijelaskan di dalam Quran surat Al-Jin tentang jin mukmin, bisa dilihat ya di LKS, yang artinya yaitu, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bersamanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang dengan Rob kami, dan bahasanya maha tinggi kebesaran Rob kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Nah, itu tadi jin ya.
Nah, sekarang itu iblis. Iblis berasal dari bahasa Arab yaitu iblis, yang artinya putus asa atau dari rahmat atau kasih sayang Allah. Sedangkan setan itu berasal dari bahasa Arab yaitu syaitona, yang artinya jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan atau kejahatan. Iblis dan setan itu juga termasuk makhluk halus dari golongan jin. Makhluk ini juga diciptakan Allah dari api, yang kerjanya itu merangsang keinginan nafsu rendah manusia. Nah, iblis adalah makhluk yang pertama kali mengingkari perintah Allah. Setan identik dengan iblis dengan menyandang nama setan, dan tidak hanya membangkang terhadap perintah Allah sebagaimana yang dilakukan iblis, tetapi juga menggoda manusia. Nah, iblis itu sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan dan hidup dalam kalangan malaikat. Iblis tidak hanya mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Adam, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang tersebut sehingga menurunkan dari surga menuju bumi. Nah, itu tadi sedikit materi dari Ibu. Apakah ada yang ditanyakan, anak-anak? Halo? Bisa dengar suara saya ya? Ya, Bu. Sudah jelas ya? Sudah. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan minggu depan. Nanti di sini Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan tadi ya. Malaikat itu diciptakan dari apa, Mbak Isti? Dari nur atau cahaya, Bu. Ya, pintar. Terus tadi makhluk Allah yang selalu membangkang perintah Allah itu siapa? Mbak Isti? Syaiton. Ya, benar. Ya, udah gitu ya. Sekian pelajaran Ibu hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Nanti dibaca-baca lagi LKS-nya yang sudah diberikan. Terus kita ketemu minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.